Halo, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita ke channel Autonomers. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait sarana dan prasarana untuk sistem drainase. Sebetulnya di sistem drainase itu banyak bangunan-bangunan yang perlu dipahami oleh teman-teman. Contohnya apa saja, nanti kita bahas lebih lanjut melalui kesempatan kali ini. Oke, jadi bangunan-bangunan itu terdiri dari yang pertama adalah saluran terbuka dan ditutup. Saluran terbuka yang ditutup. Kedua, bangunan persilangan, gorong-gorong dan sipon, drainase. Bangunan terjunan, tanggul, bangunan penangkap pasir, pintu air, kolam retensi atau tandon, dan pompa dan rumah pompa, trasrek, sumur resapan, dan kolam resapan. Oke, saluran drainase sendiri berfungsi mengalirkan air dari satu tempat ke tempat lain, mengendalikan banjir, atau menggelontorkan dengan aliran melalui sistem gravitasi yang terdiri dari saluran terbuka primer dan sekunder, dan saluran yang ditutup. Seperti apa contohnya, nanti akan kita bahas juga. Nah, ini adalah salah satu bentuk saluran terbuka primer dan sekunder. Berbentuk trapesium, jadi salah satu penampang dari saluran drainase itu bermacam-macam, diantaranya adalah trapesium ini. Nah, kenapa disebut sebagai saluran primer dan sekunder? Jadi, bentuk penampang trapesium seperti ini bisa digunakan untuk saluran primer maupun sekunder, saluran utama maupun saluran yang cabang. Oke, ini sebelumnya juga pernah kita bahas untuk penentuan jaringan utama, yaitu data yang perlu kita ketahui adalah data debit curah hujan atau intensitas curah hujan. Itu bisa menggunakan minimal PUH atau periode ulang hujan 25 tahunan, runoff, koefisien aliran atau nilai C, dan luasan area tangkapan atau nilai A. Karena debit saluran drainase tersebut dapat kita ketahui melalui persamaan CIA. Oke, ini selanjutnya bentuk trapesium adalah bentuk penampang saluran yang berbentuk secara alami di mana kemiringan talut mengikuti kemiringan dari jenis tanah asli. Jadi saluran itu aslinya kalau alami dia itu biasanya berbentuk trapesium. Ada kemiringan atau ada kelandaian di dinding saluran. Saluran trapesium dengan perkuatan talut dari pasangan batu kali dan saluran trapesium dengan perkuatan talut dari beton dan balok beton. Biasanya dikasih perkuatan menggunakan batu kali atau menggunakan beton supaya tidak mudah terkikis oleh aliran air tersebut. Oke, selanjutnya adalah saluran terbuka primer dan sekunder untuk saluran berbentuk persegi. Ini yang ada di depan teman-teman ini adalah ilustrasi bentuk saluran berbentuk persegi. Saluran berbentuk persegi seperti ini, persegi ya, kotak gitu. Berbeda dengan trapesium. Selanjutnya, bentuk penampang saluran segi 4 adalah bentuk yang dibuat dengan syarat perkuatan talut, kecuali tanah padat, jenis saluran segi 4. Perkuatan dari pasangan batu pecah, perkuatan talut dengan beton bertulang, perkuatan talut dengan side pile, beton bertulang, dan perkuatan dengan tiang pancang. Nah, saluran ini yang perlu dipahami juga teman-teman. Saluran berbentuk persegi ini biasanya berada di area-area yang memiliki kepadatan yang cukup tinggi karena saluran berbentuk persegi ini lebih efisien terhadap space. Jadi bisa di area-area padat, perkotaan itu biasanya menggunakan saluran berbentuk persegi. Lalu saluran tertutup. Nah, saluran tertutup di sini merupakan bagian dari saluran sistem drainase yang pada tempat tertentu seperti kawasan pasar, perdagangan, dan sebagainya yang tanah permukaannya tidak memungkinkan untuk dibuat saluran terbuka. Terdiri dari saluran terbuka yang ditutup dan saluran tertutup. Nah, ini gambaran dari saluran yang ditutup. Biasanya di atas ini dimanfaatkan untuk pedestrian atau untuk taman. Ini saluran drainase terbuka yang ditutup dan ini saluran drainase yang sengaja ditutup. Jadi saluran drainase yang ditutup ini beda konsep dengan
konsep saluran tertutup. Jadi kalau di mekanika fluida, saluran terbuka itu adalah saluran yang langsung kontak dengan gravitasi. Kalau saluran tertutup itu saluran yang dia itu memiliki tekanan, atau tekanan di dalam pipa itu berbeda dengan tekanan yang ada di luar pipa tersebut. Jadi kalau ini murni saluran drainase yang ditutup. Tetap dia menggunakan persamaan Manning untuk perhitungannya, dan juga dia menggunakan sistem gravitasi untuk pengalirannya. Keuntungan dan kerugian dari saluran tertutup. Keuntungannya diantaranya adalah bagian atas dari saluran tertutup dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Kerugiannya adalah pemeliharaan saluran tertutup jauh lebih sulit, apalagi kesadaran masyarakat di negara kita masih rendah dalam hal pembuangan sampah. Jadi ketika terjadi trouble itu akan menjadi lebih sulit ketika saluran itu ditutup. Lalu selanjutnya, selain saluran berbentuk persegi dan trapesium tadi, ada juga bangunan-bangunan persilangan. Jadi kadang kita sering menemukan saluran drainase itu bersilangan. Bangunan persilangan pada saluran drainase sendiri, drainase perkotaan terdiri dari gorong-gorong, jembatan, talang air, dan sipon. Gorong-gorong sendiri adalah suatu yang memotong jalan atau media lain. Bentuk gorong-gorong terdiri dari bentuk lingkaran yang terbuat dari pipa beton dan bentuk segi empat dari beton bertulang. Ini yang bisa teman-teman lihat untuk gorong-gorong. Untuk gorong-gorong seperti ini. Sedangkan untuk sipon drainase adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengalirkan air dengan menggunakan gravitasi yang melewati bagian bawah jalan kereta api, dan juga bangunan lainnya. Ketika saluran drainase itu ada cross section dengan saluran misalkan jalan atau kereta api, itu harus tetap ada, maka oleh dari itu harus melalui sipon seperti ini. Nah, ini ilustrasinya untuk sipon untuk saluran drainase. Sipon itu ya, ini saluran drainase, dia memiliki elevasi yang sama di atas, tapi harus melewati bawah, baik itu jalan maupun jalan kereta api. Bahkan ada juga yang melewati bawah sungai. Seperti ini, dia menggunakan sistem sipon. Lalu bangunan terjunan. Bangunan terjunan sendiri berfungsi untuk menurunkan kecepatan aliran air dari hulu. Bangunan terjunan direncanakan pada jalur saluran dengan kemiringan existing yang kritis dan curam, sehingga kriteria batas kecepatan maksimum dapat dipertahankan. Jadi untuk ini gambar untuk bangunan terjunan. Terjunan di sini berfungsi untuk mempertahankan kecepatan aliran air, karena ketika aliran air itu sangat cepat sekali, dia akan berpotensi merusak dasar saluran yang berakibat saluran tersebut akan rusak. Oleh karenanya, kecepatan aliran harus tetap dipertahankan dengan membuat terjunan-terjunan seperti ini, khususnya untuk daerah yang memiliki elevasi yang sangat curam. Jadi nggak mungkin kemiringan saluran itu dibuat mengikuti kemiringan kontur. Untuk mempertahankan kecepatan tersebut, makanya dibuat terjunan-terjunan. Jadi kalau misalkan di jalan aspal itu untuk menaiki suatu bukit atau menurun di bukit itu harus dibuat berkelok-kelok. Nah, kalau di saluran air dia dibuat terjunan-terjunan seperti ini. Lalu tanggul banjir adalah konstruksi yang berfungsi untuk mencegah terjadinya limpasan air sungai, saluran ke wilayah perkotaan. Tanggul banjir dapat terdiri dari tanggul tanah, tanggul pasangan batu kali, dan tanggul beton bertulang. Seperti ini gambarannya, ini tanggul ya. Tanggul dari tanah, tanggul dari beton bertulang, tanggul dari pasangan batu kali. Fungsinya untuk mencegah terjadinya limpasan air yang berlebihan. Ini banyak diterapkan di sungai-sungai di kota-kota besar biasanya, karena kapasitas sungainya sudah overload, makanya ditanggul. Hanya saja yang menjadi ancaman adalah ketika air itu tinggi, tanggulnya jebol. Nah, itu yang banyak memakan korban karena debit airnya itu sangat
besar sekali yang keluar dari suatu titik. Lalu bangunan penangkap pasir ya, ini salah satu bangunan yang penting di saluran drainase. Bangunan penangkap pasir sendiri berfungsi untuk menangkap sedimen pada daerah tertentu yang alirannya banyak mengandung endapan layang maupun endapan dasar. Bangunan ini direncanakan di lokasi seperti saluran inlet sebelum masuk ke kolam retensi atau tenden, lalu juga inlet di suatu gorong-gorong dan juga inlet di sipon untuk menghindari mampetnya saluran-saluran tersebut. Mampetnya di gorong-gorong atau mampet di sipon sehingga ada bangunan penangkap pasir. Kurang lebih seperti ini bangunan penangkap pasir. Jadi sebelum dia masuk ke tandon air bisa ditangkap dulu dan bisa dibersihkan secara rutin, secara berkala seperti itu. Oke, itu tadi sarana dan prasarana yang ada di sistem drainase perkotaan. Mudah-mudahan pertemuan pada kali ini bermanfaat dan teman-teman bisa mengambil ilmu dari apa yang sudah disampaikan. Mungkin itu aja untuk kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.